Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, selamat malam semuanya. Karena kita syutingnya malam. Oke, akhirnya kita membuat sebuah apa? Sebuah notifikasi bukan? Jadi kita mau bahas beberapa isu-isu. Tapi sebenarnya kita mau ngasih tahu kalau kita nih syuting dalam masa tenang corona ya. Jadi belum booming banget di sini. Masih di luar sana, di luar kota. Jadi kita masih aman. Cuman emang baru kesempatan kita untuk syutingnya kayak gini supaya antisipasi aja sih, ya kan? Dan kebetulan kenapa kita nggak penelusuran? Sebenarnya kita udah izin. Cuman karena udah maraknya corona ini, kita memutuskan untuk stay di rumah aja lah ya. Tuh guys, mungkin nanti ini bakal dipost upload videonya pas udah apa ya? Coronanya udah. Tapi jangan sampai masuk Tarakan lah kalau bisa. Nah, oke. Terus selanjutnya guys, kita mau membahas beberapa tempat yang banyak isu-isu dari masyarakat Kota Tarakan. Itu tentang tempat-tempat yang apa ya, yang banyak cerita mistik gitu ya, atau mitos ya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, yang apa ya, yang jadi buah bibir lah, yang versinya tuh banyak banget gitu. Jadi kita mau menjelaskan aja sih, tapi bukan untuk bermaksud menyinggung pihak-pihak tertentu atau merugikan tempat-tempat tersebut, tidak sama sekali. Malah kita ingin membantu agar cerita tersebut bisa terselesaikan dengan berita yang cukup baik lah. Jadi kita mulai dari tempat yang ini, salah satu tempat yang cukup apa ya, viral lah dengan adanya banyak kejadian air terjun. Ya mungkin kalian tahu lah itu di mana ya. Jadi emang air terjun ini katanya dulu banget emang terkenal dengan korban, bahkan kita juga tahu ya korban-korbannya yang tenggelam itu udah berapa banyak, emang banyak banget. Dari zaman itu masih belum dipercantik, sekarang pun belum dibuka jadi tempat wisata pun itu emang udah banyak menelan korban gitu. Terus apalagi kalau di sana kan katanya ada pantangan juga. Seperti apa ya, kayak hal apa, kalau wanita sih kotor, lagi menstruasi kayak gitu-gitu, nggak boleh masuk ke airnya gitu. Terus kalau apa namanya, ngomong kotor itu juga nggak boleh. Kencing sembarangan apalagi. Itu meskipun dari tempat itu emang dilarang lah ya. Apalagi yang berbuat yang tidak senonoh, itu pasti ada aja. Gelap juga. Apalagi mungkin anak muda zaman sekarang kan sukanya yang gelap-gelapan gitu. Ya, jadi itu sangat dihindarin. Tapi sekarang katanya udah ada penjaganya sih. Semenjak udah cantik direnovasi, udah ada penjaganya, bahkan udah teratur lah gitu. Cerita yang menelan korban tuh udah lama juga sih, saat belakangan ini sudah enggak, karena mungkin orang-orang udah pada tahu. Jadi dan juga udah disediain kolam renang sendiri kan untuk orang yang emang khusus berenang. Jadi nggak perlu di air terjun itu, ada kolam sendiri untuk berenang, lebih safety lah gitu. Cerita selanjutnya horornya, versi horornya, jangan buru-buru dong. Jadi dengan banyaknya yang tenggelam itu katanya banyak banget masyarakat di sekitar situ. Ada tikar katanya di bawah pas air terjunnya itu kayak ada tikar. Jadi itu katanya yang buat orang tenggelam. Katanya kayak disedot lah, kayak tergulung lah gitu. Kita nggak paham. Terus apalagi? Terus katanya di sana juga ada apa, kuburan itu kayak apa ya, adik kakak. Di atas itu tingkat atas itu kakak, di tingkat bawah itu adik. Tingkat itu, yang di atas. Di atasnya tuh ada. Dan si apa ya, dengar kalau apa di situ kayak sering manggil juga sih, kayak sini. Tapi emang ada kuburan? Dengar sih katanya. Katanya soalnya ada. anak sana nggak pernah lihat juga sih. Mungkin itu cerita zaman dulu. Kalau Dian ada nggak pernah dengar cerita? Aku sekolah SMP. Nah di SMP ini cerita ini nih cukup
viral gitu. Nah dari kakak kelas terus turun sampai mungkin sampai sekarang kali itu masih ada. Pokoknya ada kakak kelas, dia tuh berenang di situ terus meninggal, apa sih, jenazahnya nggak ditemukan. Dan emang katanya setiap yang meninggal itu nggak pernah ketemu ya, nggak pernah ketemu, jasadnya itu nggak pernah ketemu. Dan sedangkan itu air terjun nggak ada saluran keluar lagi, dia cuman kayak kolam lah istilahnya, itu kolam dan airnya tuh nggak kemana-mana lagi gitu, nggak ada pembuangan di tempat lain gitu kan. Itu cuman kayak parit kecil aja iya sih, cuman ada parit kecil doang. Bayangin orang nggak mungkin bisa masuk, itu dia kayak bener-bener kayak selokan doang gitu dan nggak ketemu gitu. Itu dari cerita SMP dan mungkin sampai sekarang sih masih ada ya. Kalau ditanya siapa orangnya nggak bisa disebut, itu udah lama, takutnya juga yang berkenan nggak juga. Tapi yang kalau aku sih pernah ke situ, itu memang air terjunnya tuh dalam banget. Pernah berenang sampai di bawah air terjunnya, jadi di air terjun kan balikannya tuh memang kayak kosong gitu. Dan terus, kalian tahu lah ya, air terjun itu kan namanya air turun pasti nggak mungkin bening dan jernih ya. Keruh banget. Keruh. Dalam kalau saya sih udah pernah fobia dengan air, jadi nggak bisa, nggak berani. Pokoknya yang aneh-aneh selalu terjadi lah. Iya, dan kondisinya juga tempat itu kayak ada musim-musimnya gitu loh. Jadi kadang rame, kadang sepi, nggak dikunjungin sama sekali. Bahkan terakhir aku kesana itu emang tempat sebelum diperbaikin itu bener-bener nggak keurus banget, kotor gitu. Iya. Sekarang udah cantik. Iya udah bagus, udah banyak lah. Cuman ya itu mungkin banyak disalahgunakan lah ya, kita nggak tahu lah ya. Dan kalau Mizi ada nggak sih sejauh ini kita cerita ada gambaran tentang penghuni atau penunggu di situ nggak? Jadi oke. Kalau untuk aku sendiri tadi sepanjang cerita sempat kayak ngeliat beberapa. Jadi emang banyak banget yang meninggal di situ tuh laki-laki ya, nggak tahu kenapa banyaknya itu laki-laki. Padahal sebenarnya ada juga sih perempuan yang berenang. Cuman kenapa selalu laki-laki? Ya nggak sih? Kenapa harus selalu laki-laki? Atau karena emang penunggu di situ perempuan? Perempuan. Ya. Nah jadi kalau dari penglihatan aku sih emang perempuan dan bukan berwujud manusia kayak kita seperti ini tuh enggak. Tapi setengah-setengah. Jadi kayak siluman lah ya katanya. Ya siluman. Jadi atasnya itu manusia perempuan seperti kita, tapi bawahnya itu ular dan panjang banget ekornya. Buntut apa ekor sih kalau ular? Buntut ya? Ekor. Hah? Ekor. Ya pokoknya pokoknya panjang banget dan itu besar banget. Dan terlihat dari dia sih kayaknya dia kayak maskot lah di tempat itu. Jadi banyak banget yang tunduk sama dia. Ya yang paling menonjol di situ tuh dia. Dan dia emang nggak keluar dari air itu, dia jadi badannya itu kayak kayak ngelingkarin tempat itu, tempat apa tuh air terjun itu kayak dia lingkarin gitu. Jadi jarang banget kayak ada part-part tertentu yang dia keluar, itu pun nggak semuanya, tapi cuman setengah badannya doang. Dan itu ular, bener-bener ular tapi gede banget kayak. Dari banyak yang cerita juga seperti itu. Iya bener banget. Jadi emang ada nih sepupu aku, ya dia bisa juga ngelihat dan dia sempat sharing juga kalau dia ngelihat sosok yang sama waktu dia jalan ke situ. Jadi ya emang kalau dilihat sih itu sosok yang paling menonjol, tapi kita belum tahu nih, kita belum mengulik lagi lebih dalam bahwa sosok itukah yang bikin beberapa orang-orang yang berenang di situ itu tenggelam, hilang gitu. Mizi? Lanjut deh. Ya, seperti kalau misalnya kita berpikir logisnya nih ya, kalau misalnya banyak yang meninggal di situ terus mayatnya nggak diketemukan atau dia tenggelam, otomatis kan kalau sudah berhari-hari atau berminggu-minggu itu kan mayat timbul, sudah tenggelam di air timbul gitu. Kayak apa sih, dia pasti ngembangnya. Iya betul. Ini ada sosok lain sih, tapi emang di tempat itu banyak perempuan, banyak banget perempuan karena mungkin banyak pohon-pohon ya, biasalah kunti gitu. Terus aku lihat juga banyak sosok kayak manusia kerdil gitu di bagian atas. Tahu kan bagian atas yang tangga itu?
di daerah atas air terjun. Itu ada jembatan kok. Ya, ada jembatan gantung. Itu yang paling atas yang kayak pondok gitu ya. Di atas itu Iya, kayak air terjun kecil-kecil gitu. Pokoknya kayak di atas Alirannya. bagian atas itu banyak kayak manusia-manusia kerdil kayak gitu-gitu. Kurcaci. Iya, tapi nggak terlalu ngeganggu sih menurut aku karena mereka sibuk dengan aktivitas sendiri. Tapi emang biasanya yang suka ngeganggu ini yang si perempuan-perempuan ini, si bentuk-bentuk kunti-kunti ini. Dan sepertinya sih gimana ya, tempat itu tuh kayak udah jadi kebiasaan mereka untuk setiap waktu adalah gitu korban di situ. Kayak emang udah apa ya, udah ada emang udah rutinitas nggak sih? Iya, udah jadi kutukan mungkin ya tempat itu seperti itu. Tapi biasanya bukan yang kita nakut-nakutin. Iya, kita atau bukan apa nakut-nakutin, Justru guys. Sekarang malah dengan sudah dirombaknya tempat itu sekarang lebih cantik. Jadi tempat wisata. Malah isu-isu kayak gitu sudah redup gitu, malah rakyat. udah melupakan hal-hal itu. Udah banyak juga sih yang berenang, cuman mungkin karena orang udah tahu, orang lebih memilih berenang di tempat yang udah disediain daripada di kasus-kasus juga untuk yang ada yang meninggal atau kecelakaan itu juga udah nggak ada sih, berkurang lah. ya ada berkurang. Tapi sejauh ini selama ini kita nggak pernah dengar lagi kan kejadian-kejadian di situ. Mungkin dari tempat situ juga mungkin kan mereka mau dikunjungin atau orang Iya, mungkin karena sebelumnya tempat seperti itu kan ada katanya atau Iya. mitosnya air terjun itu kan biasa tempat di mana orang mencari sesuatu atau membuang sesuatu gitu. Jadi, yang benar banget. Terus juga yang aku lihat dari beberapa korban yang meninggal ini pun sebenarnya mereka itu ngelakuin beberapa hal yang salah di tempat itu, yang dipantangin, yang dipantangin di tempat itu. Entah mungkin mereka kencing sembarangan. Jadi bukan menurut aku, tapi emang sepenglihatan aku, penunggu di sana itu gampang mudah tersinggung, ya kan? kan tetap mereka tuh kan bagus juga, kita nggak sebagai manusia lah, Iya. nggak seharusnya buat yang tidak senonoh, yang nggak bagus itu di tempat-tempat ya, walaupun itu jatuhnya hutan sih ya, Iya. tempat kotor, tapi kan Bukan mesti bukan dia harus tempat dikotorin. kayak yang harusnya kita Iya. melestarikan, tapi malah justru mengotorinya. Kayak gitu sih. Jadi emang bukan karena, ya di sisi lain mungkin orang nganggap ya itu emang ajal, tapi kita kan nggak tahu itu ajalnya karena apa. Ya kan pasti ada sebab. Kayak misalnya gini, kita meninggal di rumah sakit pasti kita ada sakit ya, meskipun kita meninggal di rumah pasti ada diagnosa dari dokter kalau dia lagi jantungan, meninggal karena jantungan, meninggal karena apalah gitu misalnya. Gak mungkin orang meninggal di tempat seperti itu tanpa ada penyebabnya gitu. Jadi ya kita mikirnya ke situ lah pasti kan. Iya. Di sini udah hadir salah satu sosok yang tadi kita ceritain sih. Mau coba berdiskusi bentar-bentaran. Si mas ini maksa mau datang. Iya. Cuma apa ya? Saya kan udah kuat banget kalau menerima Karena dia. energinya besar banget. Energinya Nggak parah kuat besar banget. banget. Tapi ya gini, tapi kita mau ngemastiin bahwa cerita masyarakat yang katanya di situ ada yang di bawah air terjun itu ada tikar itu salah. Iya. Jadi itu bukan disebut karena tikar. Pokoknya kalau dari kita sih sarannya mungkin karena ini udah jadi tempat wisata, jangan setelah habis menonton video ini malah jadi tidak mau ke sana, jangan banget, karena ini video bukan untuk menakutin, tapi ingin memberitahu kalian agar kalian lebih berhati-hati dan lebih menjaga tata krama di tempat-tempat yang sudah kalian tahu ceritanya itu seperti apa, lebih peduli dengan diri kalian. Peduli lingkungan juga. Iya, peduli dengan lingkungan, jangan sembarangan karena tempat itu kan pasti ada penunggunya gitu. Walaupun di rumah kalian sendiri pun pasti ada gitu. Jadi jagalah itu bisa kita ya. Kalau kita untuk mau jalan-jalan, jalan-jalan aja, foto-foto ya foto-foto aja. Jangan lebih dari itu, apalagi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Karena ya kita sama-sama menghargai sebagai makhluk yang hidup berdampingan kayak gitu. Udah bagus kok. Iya, udah cantik banget. Apalagi kan sudah disediain Iya. tempat juga. Iya, udah ada kamar mandi, fasilitas fasilitas yang Udah diperluas juga. Iya. Namanya direnovasi cantik banget lah, bisa kalau misalnya yang warga-warga orang Tarakan atau yang di luar sana ketika ke Tarakan bisa berkunjung di situ. Jadi jangan takut ya guys. Iya. Kayaknya ada yang mau mediasi. dari tadi, guys. Tadi kayak
seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya kita bicarain sesuatu hal Ya, seperti kita bicarain mereka pasti hadir. pasti mereka hadir. Karena mereka peka lah, ya kan? Wah, gue udah mau ini kayak gitu. Gimana guys? Ini udah hadir beberapa sosok yang ada di sana, sosok wanita-wanita ini. Mereka merasa terpanggil dan tertarik. Sepertinya ingin ikut berbicara. Gimana? Wow, aku merinding guys. Dari awal membahas aku merinding. Banyak banget. Karena yang tempatnya itu. Ini kalau kalian yang nonton jago juga kayak kita, kalian pasti tahu lah. Assalamualaikum. Aduh, cantik guys. Dengan siapa? Merinding. Wanita guys. Wanita guys. Kamu yang di mana? Yang di Kamu mana? yang di air terjun ya? Yang di atasnya ya? Di bawah. Udah lama di situ. Mau nanya nih, boleh nggak? Kan banyak cerita-cerita dari warga setempat. Kalau di situ ada kejadiannya kayak seperti Tenggelam. orang tenggelam, meninggal, itu hilang. Itu kamu nggak sih? Kau kenapa Kamu. sih? Itu kamu yang jahil nggak sih? Bukan ya? Kamu juga? Bukan. 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 Berarti itu bukan kamu ya? Tapi kamu tahu siapa yang ngelakuin itu tahu? Tahu. Emang tahu nggak alasannya kenapa dia melakukan hal itu tuh kenapa gitu? Kenapa? Oh dia kotor. dia kotor. Terus kenapa kamu nggak ngasih tahu sama yang nungguin yang suka usil itu untuk jangan ngelakuin hal kayak gitu? Iya. Nggak berani? Nggak berani ya? Emang dia sosok paling tinggi kah di situ? Iya. Jadi sosok yang kita sebut paling tinggi itu ya sosok yang maskot tadi itu. Dia marah nggak kamu kesini? Dia marah nggak kamu kesini? Nggak. Enggak. Tapi dia tahu. Ada nggak kira-kira yang dia titip pesan ke kamu untuk kasih tahu ke orang-orang atau ke kita? Ada. Apa? Itu? Jangan dikotorin. Pesannya jangan Jadi dikotorin. sebenarnya dia punya sisi positifnya itu adalah dia tidak ingin tempatnya itu kotor. Karena mungkin emang dulu itu jarang banget dikunjungin sama orang. Jadi lebih nyaman seperti itu. Tapi sekali dikunjungin malah dikotorin kayak gitu. Kayaknya setiap orang punya rumah ya. Siapa sih orang tuan rumah yang mau kalau tamunya datang tuh ngotorin rumahnya dia? Iya, Nggak benar ada. banget. Itu juga mereka. Terus ada lagi nggak? Ada lagi. Itu aja ya. Dari kamu ada yang kamu mau sampaikan? Atau kamu mau cerita? Jangan takut Jangan datang. takut datang. Berarti emang suka keramaian ya, suka dikunjungin gitu. Tapi kamu jangan jahil dong sama yang suka di sana. Jangan suka Kamu nggak jahil. jahil? Suka nempelin, suka ikut pulang. Apalagi Jangan yang suka ngintip orang ganteng-ganteng ya. kencing. Kamu suka yang ganteng ya? Kamu suka nggak sama yang di situ? Tuh ada 1, 2, 3. Kamu Pilih yang mana? yang di luar. Mau yang di luar? Oh enggak, kamu suka yang datang ke sana? Atau yang ya? ini? Nggak suka. Bukan level kamu ya? Oh. Apa namanya? Tipenya tinggi guys. Yaudah deh. Terima Udah ya, kasih makasih ya. Oke guys, jadi itu salah satu sosok perempuan yang ada di bawah pas banget dekat air terjun itu mengalir gitu. Jadi dia emang suka berdiri di situ. Sebenarnya banyak sih. Mereka sering duduk-duduk di pinggir situ, cuman ya ini salah satu sosok. Dan masih banyak banget yang ngantri, tapi kita skip aja lah ya karena ya kita sebenarnya udah kayak mau muntah. Oke, next ya, kita mau bahas ke jembatan. Ada pokoknya jembatan itu udah lama banget, yang dimana jembatan itu ada pohon rindang. Ya, dan ada kuburan apa ya? Kuburan Itu- katanya itu penyebar agama Islam di sini. Ya, kalian pasti tahu kan. Oke, jadi tempat itu adalah tempat yang sebenarnya ini jalan raya yang sering banget dilewatin dan pokoknya ini jembatan yang
yang sering banget orang lewatin dan nggak sepi-sepi banget, tapi emang di pinggir jalan itu ada tempat apa ya, ada pohon besar banget, itu pohon beringin ya, you know lah kalian kalau pohon beringin itu penghuninya apa aja. Dan katanya tempat ini adalah tempat favorit untuk orang-orang pintar membuang barang. Tahu kan barang ya, dompet, uang. bukan. Kalau itu kita yang pungut. Pokoknya pasti juga banyak yang cerita tentang hal-hal tersebut. Kalau kalian tahu, kita mau masuk ke dalam, itu kan di bagian kanan. Nah, di bagian kiri itu ada 2 kuburan ya. Nah, itu ada 2 kuburan, katanya itu adalah kuburan, kalau nggak salah ya, maaf guys kalau misalnya salah, kalian bisa memperbaikin di komen. Jadi itu kuburan adalah orang yang dulu katanya orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Kota Tarakan. Nah, tapi kita nggak tahu, kita nggak akan bahas ke situ karena kita akan lebih fokus ke jembatannya. Ya, itu ada jembatan. Kata orang dulu itu orang yang suka lewat situ kayak pulang kerja, jadi itu sebuah jalanan yang banyak aktivitasnya, banyak karena orang kerja itu biasanya lewat situ. Itu sering banget lihat perempuan. Si perempuan ini itu sering minta tumpangan. Iya kan? Sekitar jam-jam 1 atau jam 2-an kan. Iya, tengah malam. Dan katanya cantik banget perempuan itu. Dan lucunya juga yang selalu terima tumpangannya itu cowok. Tuh. Kenapa ya selalu cowok yang jadi sasaran? Oke, jadi yang selalu dimintain tumpangan sama dia tuh cowok. Pas dimintain tumpangan ini, pemilik kendaraan ini tuh langsung kecelakaan. Di tempat itu juga kan? Kecelakaannya itu nggak ringan loh, kalau misalnya parah. Pasti parahnya. Dan langsung meninggal di tempat ya? Iya, itu kebanyakan. Iya, dan itu cowok juga ya kan? Ada yang tiba-tiba orang dia jalanin itu sendiri gitu, arahnya jalurnya sendiri, tapi dia bisa nabrak gitu. Entah dia nabrak apa, trotoar gitu, diam dia tabrak tiba-tiba. Padahal itu dia parah lagi banget dengan kecepatan normal atau dan itu dalam keadaan jalanan sepi dan dia menabrakkan diri gitu loh. Ya kan nggak masuk akal ya kalau logisnya. Dan ini cerita juga udah cukup lama sih sebenarnya, sejauh ini ada lagi sih cerita-cerita seperti itu. Tapi terakhir aku pernah dengar dulu itu waktu jalanannya itu tuh, sekarang itu kan bundaran, dulu itu dia bentuknya segitiga. Nah, karena si segitiga ini yang menyebabkan orang kecelakaan. Iya, karena arusnya mungkin ya, kalau dari arus. Mungkin ya. Dan emang orang meninggal selalu nabrak itu kan, nabrak segitiga itu gitu. Jadi sekarang itu udah dirubah jadi bentuk lingkaran, dan setelah itu memang udah nggak ada lagi. Dan terakhir memang ada cowok yang meninggal nabrak si segitiga itu, meninggal di tempat juga. Dan itu aku dengar sih ceritanya, emang itu masih zaman aku sekolah. Dan itu banyak banget yang kecelakaan di situ. Apalagi ada yang baru-baru ini kecelakaan di situ. Ada. Mobil kan. Oh iya, mobil itu meninggal nggak orangnya? Enggak. Tahu kan? Enggak Dapat kabar. Dia nabrak trotoar gitu kan dia. Terus yang paling terkenal itu ceritanya soal yang tukang apa ya? Pokoknya kayak pale yang bawa gerobak gitu. Terus katanya dipanggil gitu sama cewek itu. Penjual sate, ya benar. Pokoknya penjual gerobakan lah di situ. Itu nggak tahu dipanggil apa dijegat sih, samperin ya. Aku lupa sih, soalnya itu udah lama banget dan nggak tahu sih emang benar apa enggak. Cuma kita dengar ceritanya sih kayak gitu. Karena memang tempat ini sudah lama, pohon rindang, banyak mitos atau fakta di situ, banyak kejadian yang di luar nalar pikiran orang biasa. Iya. Kalau untuk sosok gambarannya sih ada. Soalnya kayak sosok pemeran antagonis. Jadi di balik sosoknya yang cantik itu dia adalah pemeran antagonis. Kamu Iya, yang suka hunting, anak-anak story Instagram banget tuh cocok sih Terus sebenarnya. buat kalian juga yang mau mancing di situ bisa. iya mantap. Wah, Karena banyak ikannya nih. aduh aku mual, nggak bisa deh. Ini energinya beda banget sama yang di air terjun tadi. Ini bener-bener, ini dia cuma sendirian tapi bikin mual. Bukan karena aromanya guys, tapi Memang sosok energinya. Sir. You know the sir, segini sir. Dia bilang kenapa? Dia dengan wajahnya yang datar. Terus dia bilang kenapa? Tertarik sama aku. Nggak mau. Jadi bentar ya. Padahal tadinya Jadi sosoknya itu perempuan, rambutnya lurus segini,
nih panjang lah gitu, bukan kunti guys, bukan ya. Guntiknya kayak ini lah ya rambutnya. Aduh jangan dong, jangan. Terus kulitnya tuh kayak gini kulitnya, warna kulitnya Putih. kayak gini, putih, cantik beneran, cantik. Apa, guys? Terus bener-bener kayak setajam itu, dia tuh bener-bener jutek, gak jutek emang sebenarnya dia tuh katanya udah jauh dari sini, udah jauh dari tempat itu, cuman guys, kalau kalian tahu nggak dia lagi di mana sekarang? Dia duduk dong di sebelah aku. Terus pegang pundakku begini. Aku makanya mau balik. Kita tuh sebenarnya udah terbiasa, cuman ini tuh beda guys. Karena space di situ terlalu banyak, jadi dari situ. Cuma ikut. Nggak boleh natap sebelah kiri. Halo, malam. Assalamualaikum. Halo, Selamat malam. selamat malam. Ayo, ngomong yuk. Kenapa mukanya? Masa emang aku dipegang. Sakit banget. Ayo ngomong yuk. Bisa berbicara. Guys, kayaknya dia nggak mau bicara sih. Kamu yang nakutin orang-orang sekitar ya? Bukan. Aku dipanggil. Kamu dipanggil. Kamu dipanggil atau kamu yang datang ke sini ketika kamu cerita? Kalian. Jadi dia terpanggil dengan harinya bercerita di tempat itu. Kamu terganggu? Hah? Tidak. Udah lah ya. Udah, makasih. Udah ya. Udah pengusan. Mahal kayak suaranya. Jadi guys, Dia terpanggil. iya dengan cerita tadi. Dia kenapa bilang enggak? Karena emang dia nggak mau ngakuin kalau dia yang ngelakuin itu. Padahal dia kan. Iya, dan emang juga sebenarnya bukan cuma dia aja sih. Sebenarnya ada pengaruh-pengaruh dari penghuni yang ada di pohon beringin itu juga sebenarnya. Cuman kan emang dari orang-orang yang lewat situ kan lebih menonjolnya itu sering lihat dia. Dan menurut aku lihat emang dia pernah punya masa kelam sama laki-laki. Itu kenapa dia nggak suka lihat laki-laki, bukan nggak suka ya, sebenarnya dia emang tertarik sama laki-laki, cuman dia karena mungkin punya cerita kelam sama laki-laki, jadinya dia lebih isengnya tuh ke laki-laki kayak gitu. Tapi sekarang sih yang aku lihat dia emang udah jauh dari tempat itu sih, udah punya tempat baru ya, insya Allah sudah tidak ada lagi sih, maksudnya dari situ. Terus dia bilang tadi kenapa ya mungkin karena kita ceritain dia dengan sebenarnya dia udah nggak melakukan hal itu, tapi dia terpanggil dan dia nanya ada apa gitu. Kita bahas ya bukan kuntilanak guys, ini bener-bener sosok wanita ya seperti itu, cuman emang energinya luar biasa banget ya. Jadi sepertinya sih dia emang sosok yang cukup tersakiti sih dengan laki-laki. Cukup tersakiti. Ya paling kalau untuk kalian yang lewat situ jangan sampai pikirannya kosong sih menurut aku, karena ya bisa aja kalian kaget atau apa gitu kan ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan sosok-sosok seperti itu, karena ya namanya juga kita sebagai manusia dan makhluk seperti itu kan hidupnya berdampingan, jadi kita nggak bisa menyalahkan juga sepenuhnya mereka. Bisa aja emang kita kaget karena ada lubang atau ada binatang lewat kayak gitu ya. Ya yang penting saran aku sih jangan kebut-kebutan, jangan ngelamun, terus lebih berhati-hati lah dalam berkendaraan. Kalian harus positive thinking dan tidak perlu macam-macam pikirannya setelah nonton video ini, oke? Jadi Jangan kesimpulannya adalah sosok itu benar ada, tapi sudah tidak ada di tempat itu. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kita mau ke gunung.
Ya pokoknya ini adalah salah satu gunung, tapi ini bukan gunung yang gunung hutan, tapi ini gunungnya itu ada jalanannya. Jadi emang tempatnya tuh tinggi. Iya, terus ada akses jalanan. Terus kayak anak-anak kuliahan kan biasanya sering lewat situ biar lebih cepat, yang tinggalnya emang jauh dari kota kan pasti lewatnya situ. Paling mengandalkan lampu-lampu di rumah warga kayak gitu-gitu. Itu pun rumah jauh. satu ke antara rumah satu tuh jauh. Iya, jauh banget, dan emang kiri kanannya tuh masih hutan dan juga jalanannya tuh berlubang-lubang dan belok-belok, ya bertikungan tajam lah, dan lubangnya tuh cukup besar gitu. Sebenarnya sangat disayangkan sih kalau emang akses yang cukup aktif harusnya lebih diperhatikan sama pemerintah. Dan ternyata itu juga yang mempengaruhi banyak asumsi masyarakat. Contohnya nih misalnya, karena tempat itu gelap, jadi banyak orang yang beraktivitas saat malam hari lewat tempat itu tuh banyak melihat sesuatu lah, katanya sering di kayak gitu, dan ada yang kadang-kadang yang ngelemparin, kadang-kadang ada yang tiba-tiba lewat. Nah kayak gitu contohnya. Ini cerita lama sih juga, pas di pergunungan, jadi gunungan kami lewat, terus kayak kain putih, cuma dia mau membungkus. Nah terus satu lagi juga ada lihat semacam api terbang guys. Dan tempat itu tuh selain seperti itu, ternyata emang juga menjadi tempat favorit banget untuk orang-orang pintar atau orang-orang yang tahulah hal-hal seperti itu untuk ya membuang barang di situ, dan juga ada yang kayak mencari ilmu di situ, ya kan. Dan itu sih sebenarnya, jadi bukan cuma dari penunggunya di situ asli, tapi emang dari luar-luar tuh banyak juga, banyak merenggut korban jiwa juga. Mungkin pertama sisi positifnya kita ngambil karena jalanannya mungkin berlubang dan gelap, tapi di sisi lainnya iya banyak yang jahil, dan juga itu adalah tempat yang sering orang membuang mayat. Ya. Terus juga tempat orang begal. Iya, begal Mungkin ya. salah satunya kebanyakan orang warga Tarakan takut lewat di Kalau udah malam. karena di situ memang kejahatan itu marak banget. Iya, dan nggak tahu sih kenapa orang sering banget buang, kayak misalnya kasus-kasus pembunuhan tuh sering banget ada di tempat itu gitu. Di situ. Padahal Emang. nggak ada di situ. Iya, mungkin karena sepi sih aksesnya, dan juga jauh dari pemukiman warga, karena emang masih jarang banget kan rumah-rumah di situ. Paling pas mau naikkan itu baru ada rumah, pas udah naik di atas gunungnya tuh udah nggak ada rumah lagi Terus gitu. kalau orang lewat situ kan cuek gitu, nggak ngeliat kiri kanan. Iya. Karena memang faktor mungkin sepi, jadi orang banyak laju. Mungkin karena mereka melaju juga kan itu yang buat faktor banyak kecelakaan di situ. Kiri kanannya juga kayak jurang gitu kan. Tuh, makanya yang sering lewat situ sebenarnya kayak mobil-mobil besar, kayak truk-truk pasir, batu, kayak gitu-gitulah paling yang lewat. Kalau untuk kayak kendaraan motor-motor paling beraninya siang, pagi tuh, ya itu pun sebenarnya sepi kan, jalanan jam-jam segitu tuh aja udah sepi, apalagi malam gitu, bayangin aja gitu. Nah kayak gitu. Sosok-sosok di sana nih, banyak banget masyarakat yang mengatakan bahwa di gunung ini tuh ada sebuah kerajaan. Ada yang bilang kerajaan gaib, kerajaan zaman dulu, kerajaan yang dijaga sama harimau apa singa gitu. Nah kayak gitulah, pokoknya ada pintu-pintu gerbang. Yang benarnya itu adalah ya emang benar di tempat tersebut memang ada sebuah gerbang gaib, emang ada, tapi itu waktu-waktu tertentu dan emang jarang banget aktifnya gitu. Dulu sih emang sering, tapi sekarang sih udah enggak. Tetapi emang dia bisa terbuka dengan waktu-waktu tertentu gitu. Untuk yang katanya ada kerajaan di situ, ya benar, emang benar ada kerajaan, tapi emang bentuknya gaib, udah gaib gitu. Jadi sebenarnya yang ganggu-ganggu itu ya dari yang pendatang-pendatang ini, apalagi yang dibuang, ada yang bunuh diri bahkan di situ, ada yang meninggal di situ, ya paling itu aja sih yang suka ngejaga-jagat gitu. Di sana itu banyak sosok yang besar-besar kayak Om Wowo kayak gitu. Sebenarnya berat sekali untuk menyebutkan itu guys, tapi emang itu banyak banget karena emang di sana itu banyak banget pohon besar, penunggu-penunggunya memang penunggu-penunggu besar, makanya emang terkenal sih tempat itu dengan penunggu-penunggu besar. Dan tempatnya hutan. Iya, tempatnya hutan, dan banyak yang membuang hal-hal yang seperti itu, banyak pembunuhan, banyak yang kecelakaan, banyak juga yang pokoknya meninggal di situ lah. Emang tempatnya seperti itu. Nizi, ayo kita jangan membuang-buang waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lagi? Selamat datang ya di rumah saya. Senang saya bisa datang lagi. Nah ini anak-anak saya semua nih Ki, kenalkan ya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa ketemu lagi di sana. Ini ada beberapa yang mau ditanyakan sama anak-anakku Ki, tentang apa namanya, ada sebuah pintu gaib yang menuju ke tempat Aki di sana ya. Kemudian ada kerajaan, bisa diceritakan lagi kerajaan apa dulu tuh kan? Ini anak-anak juga kebanyakan dari turun Aki juga ini. Nah, ini saya ketemu dengan Aki siapa ini? Aki juga sering melihat saya kan kalau lewat sana. Ya Aki. Ya, saya sering lewat sana. Ya, alhamdulillah hari ini bisa ketemu Aki. Nah, mau pengen tahu Ki sejarah dulu tentang kerajaan tuh Ki. Sana yang sampai di Gunung Selatan itu siapa yang menguasai di sana Ki, menjaga? Besar. Ada berapa di sana yang menjaga Ki, yang aman? Oh, banyak ya. Nah, saya kan banyak banyak prajurit juga di sana. Kemudian pernah saya lihat juga sana seperti ular naga Ki. Itu dari mana tuh? Dari kerajaan itu sendiri atau gimana? Itu putri atau putra? Putra ya, dari pangeran berarti salah satu keturunan ya. Adanya mereka itu karena ada mayat-mayat yang sering dibuang di situ, Yang buang-buang barang juga iya, banyak. buang orang juga. Itulah yang mengganggu, bukan yang kalau yang dari kerajaan yang seperti cerita-cerita orang sekitar itu mereka tidak mengganggu sama sekali. Justru malah mereka makasih tahu jangan pernah takut lewat situ ya Ki, karena di situ tuh sebenarnya jalannya aman, tapi karena ada orang-orang yang tidak senonoh atau yang tidak bagus yang berbuat hal buruk, jadinya ada kecelakaan itu. Makasih Ki. Terima kasih Ki. Oke, terima kasih Aki. Nah, kapan-kapan nanti bertemu kembali. Saya kembalikan Aki ke tempat semula. Terima kasih Ki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lihat tadi ada yang suka ngelintang di jalanan, dan itu yang bikin orang-orang tuh sering jatuh di situ walaupun dia nggak lagi kenapa-kenapa dan nggak ada apa-apa. Jadi ada sosok siluman. Suka masang kaki di jalan. Ada sosok siluman juga ada, dan itu emang cukup mengganggu, dan emang dia suka, katanya sih biar banyak pengikutnya gitu. Dan itu emang dari tadi dia kayak gelisah gitu, udah masa terusik sih sebenarnya kenapa tempatnya disebut-sebut dari tadi, diceritakan kayak gitu. Malam. Assalamualaikum. Shoot bebas Kayaknya ini sosok yang melintang. yang melintang di jalan. Ya, yang membuat kecelakaan. Halo. Siapa ini? Tanya nih. Laki-laki. Perempuan. Ini laki-laki atau perempuan? Bisa ngomong gak sih? Bisa ngomong nggak? Ngomong nggak? Kok dia kayak ular ya? Ngomong nggak? Halo. Masih gini ya? Gak bisa ngomong kan? Jadi ini sosok yang suka buat orang kecelakaan gitu. Dia melintang di jalan kayak polisi tidur gitu. Ini dia bisa ngomong deh. Dia cuma kayak ular. Siluman. Udah kasihan. Udah ya. Ini yang paling aku takutkan dan aku hindarin. Tapi terjadi juga. Bisa ceritain sedikit nggak? Gimana ya, dia ular tapi kayak campur-campur gitu loh. Jadi dia siluman, jadi kayak ada kakinya, terus ada tangannya juga, tapi tangannya tuh kecil, kayak cuman begini doang. Terus mulut
Beda dong. Dia ular besar, ular panjang. Terus warnanya tuh hitam, kayak hitam belang abu-abu gitu. Tapi abu-abunya abu-abu tua banget. Terus dia kayak punya muncung gitu, kayak buaya. Tapi kalau buaya kan lebar, itu kayak apa sih, kecil gitu loh. Nah kayak gitu. Terus ya kayak gitu lah, nggak enak lah pokoknya dilihatnya kayak gitu guys. Jadi saran kita sih muntah. Pokoknya ada lagi. Jadi jangan ngebut-ngebutan juga. Iya. Dan yang untuk suka balapan liar di gunung tersebut, tolonglah hindarin ya. Itu demi keselamatan kalian juga, dengan demi keselamatan orang lain di sekitar kalian pada saat kalian balapan liar. Yaps. Ada lagi? Ya. Mungkin itu aja sih paling saran dari kita untuk teman-teman untuk lebih berhati-hati. Yang pertama itu pasti jangan lupa baca doa. Iya. Terus kalau bisa kalau malam nggak usah lewat situ deh, biarin deh kalian lewat kota meskipun jauh, nggak apa-apa ya, daripada kita ya. Pertama sih kita jangan takutin yang ini dulu, yang hantu dulu, kita takutin yang manusianya ini, yang begal ini lebih bahaya sebenarnya daripada hantu. Jadi ya itu kalian harus apalagi yang perempuan kalau bisa jangan sampai lewat situ karena emang bahaya banget. Dan untuk masyarakat yang udah banyak menelan isu-isu seperti itu ya, kalau bisa kita maklumi sama-sama, memang tempatnya seperti itu. Dan mungkin permintaan kita untuk pemerintah, karena itu jalanan sering dilewatin, mungkin bisa lebih diperhatikan seperti jalanannya dan lampu jalanannya kayak gitu. Karena ya kita kan belajar dari kesalahan itu tersebut, ya kan udah banyak banget kejadian tempat itu tapi masih aja tidak diperdulikan gitu. Jadi kalau bisa ya dikasih penerangan jalan lah gitu. Mungkin itu aja, sekian dari kita semua. Semoga cerita tentang isu-isu tempat di Tarakan ini bisa membuka lebar pandangan kalian bahwa tidak sepenuhnya tempat ini itu salahnya mereka, tapi ada kesalahan dari manusia yang memang tidak bisa diterima oleh mereka gitu. Dan kalau bisa cerita-cerita tersebut lebih diambil sisi positifnya gitu, karena kita juga nggak baik kan menyebarkan isu-isu yang mengerikan di luar sana gitu. Jadi ya kalau bisa kita sebagai pendengar dan penerima berita tersebut bisa lebih pintar menyaring cerita tersebut. Untuk teman-teman yang lain, maaf ya guys, antingku Jangan harus lupa subscribe, comment, and like, and share. Oke, sekian dari kita, tungguin konten kita yang selanjutnya. Semoga ini bisa menghibur dan membawa sisi positif buat kalian semua. Terima kasih, bye.